Shalom, selamat sore umat Tuhan, warga surga yang ada di Terminal Malalaya. Puji Tuhan, hari ini atau saat ini saya Pendeta Jerry Sangir, Ketua Tim Pelayanan Raja Wali Tim Sulawesi Utara, kami senantiasa sedang mengadakan rally KKR penginjilan jalanan outdoor tempat terbuka se-Sulawesi Utara di masa pandemi COVID-19. Dan hari ini kami berada pada tahap yang terakhir menjalankan misi surga di masa pandemi COVID-19 ini, sekaligus memberitahukan tentang protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan di saat kita menghadapi keadaan atau suasana pandemi COVID-19 yang kita tahu sama-sama bersama sampai hari ini belum berhenti. Jadi umat Tuhan, warga surga yang ada di Terminal Malalaya ini, kami tidak mengumpulkan massa, tetapi dimanapun suara ini terdengar, mari kita sama-sama mengikuti KKR jalanan ini di perpisahan tahun 2020 masuk 2021, dan kita akan sama-sama juga mendengarkan firman Tuhan supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan bagaimana kita menghadapi keadaan dunia sekarang yang kita tahu sedang menghadapi kegoncangan. Jadi sekali lagi kami tim Raja Wali senantiasa sedang mengadakan rally KKR penginjilan jalanan, sudah pada tahap yang terakhir atau tahap 104 serangkaian misi surga. Kami senantiasa sudah berkeliling di pasar-pasar, terminal-terminal, pusat-pusat kota dan tengah-tengah kampung untuk menjalankan misi surga ini, karena kita tahu bersama ketika corona masuk banyak sekali umat Tuhan mengalami kegoncangan dan ketakutan. Tapi hari-hari ini kita perlu tahu kita masih punya Tuhan yang berkuasa. Jadi ibadah KKR jalanan ini utamanya adalah untuk senantiasa membuat kita supaya tidak takut menghadapi keadaan yang terjadi sekarang. Terlebih kita harus memperhatikan protokol pemerintah, protokol kesehatan, di mana kita harus rajin atau tidak bisa lepas masker. Yang kedua, rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Saya membuka masker karena sedang berbicara, jadi saya memberitahu mari kita sama-sama mengikuti ibadah KKR ini dimanapun suara ini terdengar. Biar yang mendengar senantiasa kita tidak perlu berkumpul, karena memang kita tidak diizinkan untuk berkumpul. Tetapi mari kita sama-sama mengikuti ibadah ini walaupun Anda ada di jauh sana. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Sekali lagi selamat sore buat setiap warga Kota Manado yang ada di Terminal Malalaya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Tentunya kita mengucap syukur di akhir tahun atau di penghujung tahun 2020, tepatnya di tanggal 31 Desember kita adakan anugerah Tuhan. Kami dari tim penginjilan jalanan Sulawesi Utara, Harvester Ministry Raja Wali Tim, ada di tahap yang ke-104 ada di Terminal Malalaya oleh karena anugerah Tuhan. Dan tentunya sejauh mana pengeras suara ini bisa didengarkan oleh setiap warga masyarakat, mari sama-sama kita bersyukur, kita mentinggikan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Sama-sama kita memuji Tuhan di sore hari yang indah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru dapat bagimu. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
Tuhan, amin. Walaupun di tahun 2020 kita semua umat manusia terdampak pandemi COVID-19 atau virus corona, tetapi satu hal yang kita yakini, kita percaya, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan saya mengajak kita semua warga masyarakat yang dikasihi berkati Tuhan Yesus, di mana sore hari ini mau kita datang kepada Tuhan mempersembahkan korban pujian, di mana kita mau mencari Tuhan dan meninggikan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi buat kesempatan yang indah menutup tahun 2020 Tuhan. Kami akan mempergunakan waktu dan hidup kami tidak dengan sia-sia, tidak dengan sembarangan, tetapi kami umat manusia merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus sangat nyata dan sempurna bagi kami, di mana Tuhan mempercayakan kami tim Harvester Ministry dari Raja Wali Sulawesi Utara lewat izin Polda Sulut. Kami mengadakan ibadah di tempat-tempat terbuka, di terminal-terminal, di pasar-pasar, di tengah-tengah kampung, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Maksud dan tujuannya adalah kami menyampaikan kabar baik, kami menyampaikan kabar sukacita, kami menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami kepadamu Bapa Saudara. Sebab itu Tuhan, ibadah di tempat ini kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab banyak hal yang Kau kerjakan bagi setiap hidup kami. Haleluya. Makasih, terima kasih. Kami panjatkan doa syukur kami di tempat ini, dari negeri ini, dari kota Manado, Sulawesi Utara. Oh,
Yesus, atas segala berkat kemurahan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 Tuhan. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, akhir dari tahun ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Walaupun sebagian mengalami dampak COVID-19, tetapi kami percaya kami tidak akan mengkhianati Tuhan. Kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan menyalahkan Tuhan. Tetapi dari tempat ini, dari negeri ini, dari kota Manado, dari Sulawesi Utara, kami berkata, Tuhan tetap baik. Bahwasanya selama-lamanya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi sama-sama. Hosanna in the highest. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan panjatkan pujian sembah kami di tempat ini. Kami siap memuji nama Tuhan. Sebab ini tahun pemulihan, tahun kelepasan, tahun pembebasan bagi setiap umat-umat manusia. Bahwa Yesus Kristus lahir di dunia di hati kami. Kami sambut Sang Raja. Sebab tahun pemulihan terjadi buat kami. Haleluya. Yang siap bersyukur memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ini tahun Yobol, ini tahun pembebasan. Sama-sama kita akan memuji Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara. Dengan rasa katalah Membawa pembebasan. membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahunnya. Angkat tanganmu.
kebenaran yang akan membebaskan orang dari maut, dari segala sakit penyakit, dari virus COVID-19. Kebenaran itu ia akan membuat orang kuat dan bertahan dalam segala keadaan apapun. Kami buka hati buat Engkau Tuhan pada siang menjelang sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di antara kami. Segala roh-roh kuasa kegelapan penghulu di udara telah dikalahkan, telah ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh intimidasi, roh penolakan, roh kesombongan, roh agamawi, roh kontrol yang bukan daripada Tuhan, kami percaya semuanya digantikan dengan damai sejahtera. Semua digantikan dengan penerimaan daripada-Mu Bapa. Haleluya. Kau yang kudus, Kau yang bertata, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan di negeri ini, di kota kami. You are holy, Lord. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Ku masuk dengan hati tulus. masuk dengan hati tulus Menyembah yang maha kuasa. menyembah yang Maha Mari sama-sama katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Ku masuk ruang
di tahap yang ke-104 ini, biar kami betul-betul mau mendengarkan isi hatimu di perpisahan tahun, meninggalkan tahun 2020 masuk ke 2021. Biar kami mau dengarkan perintah surga, kami mau dengarkan perintah surga, isi hatimu ya Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh lagi mau masuk di 2021 dengan kepastian bersama di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas program surga ini, di mana Tuhan mempercayakan Raja Maritim untuk berjalan berkeliling dalam penginjilan jalanan, di pasar-pasar, di tengah-tengah kampung, di pusat-pusat kota, di terminal-terminal, untuk Tuhan mau sampaikan kebenarannya, supaya kami semua tidak takut, tidak bimbang, tidak goncang, tetapi kami tetap berdiri kokoh memandang pada Yesus Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mau dengar perintah surga, kebenaran-Mu Tuhan di akhir tahun 2020 untuk kami masuk di 2021. Terima kasih buat semua yang menyaksikan program ini live streaming, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, yang menyaksikan program ini, yang menyaksikan KKR ini. Biar mereka juga dikuatkan, mereka juga diteguhkan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, selalu nyata bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang menyertai kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menyambut firman. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama bilang amin. Shalom warga surga yang ada di terminal Malalayang. Kami menjumpai juga yang menyaksikan program ini. Saudara, kami mengakhiri rally KKR jalanan saat ini pada tahap yang ke-104 di masa pandemi COVID-19. Jadi hari ini kami berada pada tahap akhir dari akhir tahun 2020, di mana kami menyelesaikan misi surga ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara, sepanjang 104 tahap kami berada berkeliling di Sulawesi Utara, dan Tuhan mau ingatkan kita semua di dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, khususnya hari-hari ini, ada masuk di tahun 2020. Kita tahu bersama pandemi COVID-19 atau Corona yang belum berhenti. Ingat saudara, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya memang buka masker karena sedang berbicara, karena kalau berteriak, kalau pakai masker nanti nafas tidak bisa bernapas saudara ya. Jadi perhatikan baik-baik, menghindar dari virus ini. Yang pertama, kita harus memakai masker. Jadi kenapa penting memakai masker? Karena masker itu melindungi kita, supaya nanti kalau kita tidak sadar, saudara, kalau tangan kita tidak sadar pegang mata, hidung atau mulut, itu virusnya masuk lewat itu saudara, lewat tangan itu masuk, dan masuk di mulut, mata dan hidung. Nah, kenapa harus menjaga jarak? Supaya nanti kalau ada orang yang sudah kena virus, terus ketika dia bersin, dia bisa menjangkit kepada kita saudara. Nah, itu yang dianjurkan pemerintah untuk senantiasa kita perlu perhatikan. Selalu pakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Dan dikatakan supaya selalu kita menjaga imun kita, imun kesehatan kita. Artinya kondisi, mungkin kondisi vitamin dan tidur yang teratur. Itu penting buat kita. Karena kalau fisik kita lemah, biasanya kalau fisik lemah itu mudah sekali kena virus. Ini penting buat kita untuk kita perhatikan. Tetapi yang lebih penting sekali buat kita adalah bagaimana untuk menjaga protokol surga. Apa itu protokol surga yang perlu kita jaga? Kenapa? Karena akhir zaman banyak umat Tuhan sudah melanggar protokol surga. Apa artinya melanggar protokol surga? Protokol surga yang perlu kita lakukan adalah menjaga iman kita supaya tetap terhubung dengan surga, menjaga iman kita supaya koneksi dengan surga. Saudara tahu akhir zaman ini umat Tuhan banyak sekali iman mereka mulai error, tidak lagi terhubung dengan surga. Apalagi ketika menghadapi keadaan dunia bergoncang, ada banyak orang mulai terikut, mulai terbawa arus dunia ini, sehingga banyak orang yang kompromi dengan dosa, tidak menjaga iman mereka lagi tetap terkoneksi dengan surga. Karena
surga. Karena kita percaya bahwa firman Tuhannya dan amin, janji Tuhannya dan amin. Tuhan yang kita sembah, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Cuma Tuhan ingatkan kita semua supaya jangan pernah goyah, jangan pernah bimbang, terlebih jangan kita takut, sebab kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Dari umat Tuhan warga surga yang menyaksikan program ini, kita akan meninggalkan tahun 2020, akan masuk 2021. Maka apa pesan Tuhan buat kita? Apa pesan surga buat kita? Pesan surga buat kita. Dengar baik-baik, tolong baca firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 1. Coba baca. Pesan surga buat kita, diperpisahkan masuk tahun yang baru 2021, meninggalkan tahun 2020. Dengar baik-baik. Firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang dan begitu dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan teguh dalam perubahan yang bersiapkan bagi kita. Terus marilah kita melakukannya dengan mari melakukan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita dan kepada membawa kesempurnaan, iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib dan yang sukacita. disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Katakan amin. Amin. Dengarkan pesan Tuhan di 2020, meninggalkan 2020 akhir dan masuk 2021. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, mari tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di sepanjang 2020 ada banyak beban-beban yang kita pikul, ada banyak ikatan-ikatan yang mengikat kita, ada banyak dosa-dosa yang mengikat kita. Tuhan bilang untuk masuk 2021, maka kita diingatkan Tuhan, tanggalkan beban-beban dan dosa itu yang merintangi kita. Tuhan mau kita masuk 2021 dengan kehidupan yang bebas, yang merdeka, supaya kita bisa meraih semua kebaikan, kepastian yang akan Tuhan berikan di 2021. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi umat Tuhan, kita tidak sadar di sepanjang 2020 ada banyak beban-beban yang kita pikul hari-hari ini. Beban-beban apakah itu? Rumah tangga berantakan, itu beban. Anak-anak yang hancur, anak-anak muda yang senantiasa terikat dengan minuman keras, anak-anak muda yang terikat dengan narkoba, itu beban-beban yang terikat, itu dosa-dosa bagi kita semua. Dengar baik-baik, di akhir zaman setan menjerat umat Tuhan untuk terikat dengan dosa, untuk punya beban-beban. Setan buat selubung-selubung buat umat Tuhan sehingga umat Tuhan tidak mengerti perkara surgawi. Tetapi saya mau beritahu hari ini berita surga di akhir 2020, biar Tuhan bukakan rahasia surga, selubung-selubung terlepas sehingga kita mengerti dan memahami perkara-perkara surgawi. Katakan sama-sama haleluya. Selubung yang iblis buat itu membuat kita menjadi umat Tuhan yang tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan, tidak punya keteguhan. Karena itu di akhir zaman ketika pandemi masuk, banyak sekali umat Tuhan yang ketakutan, yang kegoncangan karena virus. Saya mau beritahu, virus boleh ada, kegoncangan boleh ada, tetapi kita masih punya Yesus yang luar biasa. Dia dahsyat dan ajaib. Kita masih punya Tuhan yang hebat. Dia raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu pesan surga, tanggalkan beban-beban dan dosa. Lepaskan semua yang mengikat kita. Apa yang mengikat kita? Kekecewaan, sakit hati, iri hati, dendam, amarah, perselisihan, pertikaian, pertengkaran. Itu semua yang mengikat kita di
matamu tertuju kepada Tuhan, maka percayalah Yesus Kristus yang kita sembah, Dia Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kuasanya terbukti, Dia ajaib dan sangat terbukti bagi orang yang percaya, bagi orang yang setia kepada Yesus. Ingat baik-baik, pertandingan akhir kita akan selesai di 2020. Maka Tuhan mau di akhir pertandinganmu, engkau masih Tuhan temukan, masih hidupmu berkenan di depan Tuhan. Tuhan masih temukan hidupmu itu masih betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Mengakhiri 2020, Tuhan masih temukan engkau hidupmu benar di depan Tuhan. Itu akan membuat engkau lihat apa yang kau alami di 2020. Taburan-taburanmu akan kau tuai di 2021. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Pesan surga buat kita di akhir tahun 2020. Ingat saudara, Alkitab jelas berkata, tanggalkan beban-beban yang begitu merintangi pikiranmu, merintangi hatimu. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiran kita semua. Kenapa? Karena hati dan pikiran yang tercemar itu membuat kita punya beban dan ikatan-ikatan, membuat kita tidak terlepas dari kutuk hukuman. Itu karena dosa yang mengikat kita. Tetapi hari ini pesan surga buat kita semua, supaya kita menanggalkan beban-beban dan dosa itu. Karena kita tahu bersama kita berada pada hari-hari terakhir, hari-hari yang jahat, hari-hari yang jahat di mana iblis tahu kedatangan Yesus sudah semakin singkat. Maka dia akan menyusun kekuatan untuk menghancurkan kita. Tipu daya setan membuat kita senantiasa untuk tidak bisa berdiri lagi, untuk tidak bisa kuat lagi. Tetapi kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang akan datang membawa kita untuk semakin berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi. Bebaskan hati dan pikiranmu, biar kuasa firman ini mengubah hidup kita, supaya dalam hidup kita tidak ada yang tersimpan lagi, tidak ada karat-karat lagi, tidak ada belenggu-belenggu yang mengikat kita. Tetapi bebaskan semua itu, sebab kita percaya di perpisahan tahun ini engkau akan lihat kebesaran kuasa Tuhan akan dinyatakan. Engkau akan mengalami kelepasan daripada surga. Efesus 6 ayat 10. Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, yang pertama, saya memberitahu pesan surga di akhir tahun 2020 masuk 2021. Tanggalkan beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan yang kedua, Alkitab bilang, hendaklah kamu harus kuat menghadapi 2021. Ingat, saya memberitahu, keadaan dunia yang kita hadapi, tahun berganti tahun, tidak pernah tertulis di Alkitab ada satu tahun yang ditulis tahun itu damai-damai, tahun itu aman-aman. Tetapi cuma ditulis setiap berganti tahun, tahun yang kita alami, tahun berganti tahun, semakin berganti tahun, berarti kita sedang berada pada hari-hari terakhir, akhir dari akhir zaman. Nah, yang kita hadapi bukan semakin baik, tetapi semakin sulit, semakin digoncangkan. Anda tahu saudara, virus corona COVID-19 sudah muncul tahap yang kedua, sudah lebih mengerikan. Sudah lihat. Dan apakah ini akan hilang? Memang sudah ada namanya vaksin, tetapi Alkitab sudah sedang digenapi. Memang keadaan dunia sedang terjadi, sudah digenapi. Alkitab katakan terjadi kegoncangan, penyakit sampar, penyakit menular dan corona. Bahkan Alkitab bilang muncul nabi-nabi palsu, muncul guru-guru palsu, bahkan akan muncul banyak antikris. COVID-19 itu sebenarnya, dengar, senantiasa sekarang hari ini sedang ditunggangi oleh para antikris untuk membuat kita terikat, berbuat kita terfokus pada keadaan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah kita bilang sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini Itulah tandanya ini adalah waktu yang terakhir. Saya memberitahu waktu
Ingat, memang keadaan dunia digoncangkan, memang keadaan dunia tidak akan pernah aman, tetapi hanya satu yang tidak pernah akan digoncangkan, hanya ada satu yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga tidak akan tergoncangkan. Karena itu Alkitab bilang, jika engkau warga surga, engkau tidak perlu takut dengan keadaan dunia sekarang. Sebab warga surga, Alkitab katakan kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4:20 berkata, sebab kerajaan surga bukan bicara perkataan, tetapi soal kuasa. Karena itu saya mau beritahu warga surga, jangan pernah bergeser dari kerajaan surga, jangan pernah mundur, maju bersama Yesus. Karena bersama Yesus kita kerjakan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Katakan haleluya. Karena itu untuk masuk 2021 nanti, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita hanya bisa kuat karena Yesus. Bagaimana caranya supaya kau kuat dalam Yesus? Supaya kuat, sudah dikatakan tadi, tanggalkan beban dan dosa. Supaya Anda kuat, supaya Anda kuat, hatimu harus melekat kepada Tuhan. Supaya Anda kuat, jangan ada gerakan-gerakan liar. Supaya Anda kuat, jangan ada 02 dan 03. Supaya Anda kuat, jangan ditemukan ada di got-got karamamu. Sudah tahu, saya di sini pasti banyak orang kenal. Kalau Edi pasti kenal saya. Saya lama di sini jadi bukan kepala terminal, kakak saya yang kepala terminal. Tapi saya sini pernah tugas lama di sini, saudara. Saya pernah di sini lama tugas. Waktu tugas saja bawa pisau tiap hari, saudara. Ini banyak saksi, saudara ya. Jadi berdiri di sini bukan karena orang baik-baik, saudara. Saya ini orang dari abu-abu paling buku, dari preman, dari tambang masuk ke Manado, pimpin geng di mana-mana. Dan itu adalah pribadi saya dulu. Tetapi ketika Tuhan tangkap tahun 97, masuk dinas kerajaan surga, diubah oleh Tuhan. Karena mujizat yang terbesar bukan orang lumpuh berjalan, buta melihat, tetapi waktu orang berbalik hatinya kepada Tuhan, itu mujizat yang besar. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara tahu, waktu saya pelajari hidup di luar Yesus cuma ada kegoncangan. Hidup di luar Yesus cuma ada kegoncangan, ketakutan. Hidup di luar Yesus tidak punya tujuan. Tetapi dalam Yesus saya temukan jawaban, ada damai di hati. 26 tahun saya hidup, 24 tahun tidak pernah mengalami namanya damai di hati. Nanti bertobat tahun 97 saya datang pada Yesus. Datang berlutut di kaki Tuhan, mengaku dosa di depan Tuhan. Dari kehidupan saya yang abu-abu, yang kurang ajar, yang caparuli dan talapu, tapi diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan mencari bukan orang benar, tetapi orang yang jahat, orang-orang yang di lembah kekelaman. Tuhan cari orang yang tidak berdaya, tetapi Dia temukan kita semua supaya menemukan jawaban, menemukan kepastian. Bahwa dalam Yesus ada jawaban, ada kepastian. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu kita tidak bisa kuat pada pikiran dunia, kecuali hanya dalam Yesus. Kuatlah di dalam Tuhan. Alkitab yang pergunakan perlengkapan senjata Allah. Ada 7 perlengkapan senjata Allah. Itu perlu kita miliki. Yang pertama, berikat pinggang kebenaran. Apa arti berikat pinggang kebenaran? Artinya Tuhan harus, artinya hidup kita itu harus betul-betul mempunyai tanda, punya kebenaran. Roma pasal 9 ayat 6 berkata, sesungguhnya oleh Roma pasal 59, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Oleh kuasa darah Yesus, pengampunan Yesus di kayu salib membuat dosa saya diampuni. Saya dibenarkan. Berarti waktu saya dibenarkan, saya bukan lagi orang yang terdakwa, yang terintimidasi, yang terkurung di penjara, tetapi saya dibebaskan karena dibenarkan oleh darah Yesus. Orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, maka dia punya tanda mempelai dari surga. Orang yang punya tanda mempelai dari surga, hidupnya dipelihara oleh surga, dan setan pun tahu siapa milik kepunyaan daripada Allah. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya menterahi yang teguh adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya yang dikenal oleh Tuhan Allah mereka yang punya tanda darah. Darah bicara pengampunan. Darah Yesus yang tertumpuk membayar dosa kita. Waktu dosamu ditebus, engkau dibenarkan. Ini senjatamu yang pertama, berikat dengan kebenaran. Engkau telah dibenarkan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 berkata, engkau harus tahu engkau berasal dari kebenaran, sebab sesungguhnya engkau akan menerangkan hati di depan Tuhan. Engkau telah dibenarkan oleh darah Yesus. Itu senjatamu yang pertama. Katakan sama-sama haleluya. Berikat pinggang kebenaran. Kebenaran yang kau miliki adalah kau tidak perlu takut. Anak
hadapan Tuhan, corona boleh menyerang, kegoncangan jiwa boleh datang, tapi engkau bisa berdiri teguh dan berkata, aku masih punya Yesus yang luar biasa. Aku tahu aku orang benar berjalan bersama Yesus. Dalam Yesus ada perlindungan, dalam Yesus ada jawaban. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Mazmur 91 ayat 1 mulai. Dengar baik-baik. Inilah kebenaran yang perlu kita miliki. Waktu engkau datang pada Tuhan, waktu engkau berbalik datang pada Yesus, percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Engkau dibenarkan. Waktu dibenarkan engkau punya tanda di surga. Maka Alkitab katakan waktu engkau punya tanda dari surga engkau milik Tuhan. Mazmur 91 berkata demikian. Firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dalam artian dari keadaan dunia sekarang, di mana banyak tipuan-tipuan setan menyeret kita, mengikat kita, terjerumus dalam dosa, itu penangkap burung yang akan datang. Tetapi Tuhan bilang, engkau akan diluputkan. Katakan haleluya. Haleluya. Terus, Dari penyakit sampar yang busuk. penyakit sampar yang busuk, penyakit yang kita alami, penyakit sampar yang busuk, penyakit menahun, penyakit yang kita alami akhir-akhir zaman, penyakit yang hari-hari ini bahkan tidak terdeteksi. Terus, Dengan kepaknya Ia menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya Ia perisai dan pengertembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang kau tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Dengan kedahsyatan malam itu bicara keadaan dunia yang penuh kengerian, kesukaran, tekanan keadaan dunia, bahkan penyakit COVID-19. Engkau tidak perlu takut. Alkitab bilang walaupun 1000 rumah sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, bahkan sudah beratus-ratus, berjuta-juta yang meninggal karena COVID, tetapi Alkitab bilang orang yang benar, yang dilindungi oleh darah Yesus, engkau tidak perlu takut sebab ada perlindungan dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu masuk 2021, miliki ikatnya kebenaran, baju sila keadilan. Apa arti baju sila keadilan? Alkitab bilang sesungguhnya orang yang tulus hatinya akan Tuhan berikan keadilan. Keadilan dari surga datang buat kita. Apa arti tulus hati? Hiduplah dalam kejujuran, dalam ketulusan. Maka demikian aku akan lihat keadilan dari surga akan Tuhan berikan kepadamu. Baju sila keadilan, ketopong keselamatan. Apa arti ketopong keselamatan? Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengar baik-baik. Kenapa banyak umat Tuhan hari ini stres? Kenapa banyak yang stres? Kenapa banyak yang goncang? Kenapa banyak yang takut? Kenapa, saudara? Karena jiwa mereka sudah goncang. Kenapa jiwa goncang? Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran. Jiwa itu pikiran. Jiwa itu perasaan. Jiwa itu ingatan, memori. Setan menyerang kita di jiwa. Dia bikin jiwamu goncang. Dia bikin pikiranmu berpikir takut, berpikir negatif, berpikir gagal. Dia bikin jiwamu, pikiranmu memiliki pikiran negatif. Dia bikin perasaanmu mudah tersinggung. Perasaan yang mudah tersinggung. Coba lihat, orang bahugal cuma karena apa? Karena DP perasaan. Perasaan kenapa? Mudah tergoda. Kenapa mudah tergoda? Sudah tahu orang bahugal cuma karena kenapa? Karena dia punya perasaan. So tergoda. Akhirnya dia terima. Itu serangan setan. Makanya jangan heran. Sudah lihat, banyak orang punya 02, 03. Itu cuma karena mudah sekali tergoda perasaannya. Karena dia mendengar ada kata-kata yang indah yang didengar, ada janji-janji yang didengar, tapi palsu semua. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka masuk dalam jeratan iblis, membuat mereka senantiasa masuk dalam jeratan iblis dan diikat oleh dosa. Ingat baik-baik, Tuhan bilang ketopong
Keselamatan itu adalah kehidupanmu yang Tuhan ajarkan untuk senantiasa memiliki pikiran-pikiran surga. Apa itu pikiran surga? Filipi 4 bilang tadi, biar semua yang sedang didengar, yang patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Pikirkan perkara surgawi, pikirkan yang baik-baik. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Pikirkan yang indah-indah yang sedang didengar, itu yang akan kau miliki, itu akan terjadi buat saudara. Katakan sama-sama haleluya. Jika Anda pikirkan ketakutan, akan terjadi ketakutan. Jika Anda pikirkan kegoncangan, jika Anda pikirkan kegoncangan, jika Anda pikirkan hal-hal yang buruk, akan terjadi hal yang buruk. Tapi jika kau pikirkan hal yang baik, memang kita percaya anak Tuhan semua akan datang. Tuhan akan nyatakan semua yang baik bagi saudara. Yang namanya damai, sukacita, ketenangan datang dari surga. Katakan sama-sama haleluya. Dari surga datang yang baik. Pikirkan yang baik, pikirkan yang sedang didengar, maka itu akan datang kepadamu. Jangan pikir-pikir yang susah, jangan pikir-pikir yang soe, jangan pikir-pikir itu corona, pikir itu Tuhan yang besar, pikir itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu akan datang kepadamu, itu akan nyata kepadamu. Katakan sama-sama haleluya. Itu keselamatan yang kau berikan, itu yang namanya ketopong keselamatan. Memikirkan perkara-perkara surgawi, itu kebenaran yang perlu kita miliki. Masuk 2021, engkau akan lihat, engkau akan tinggal di bumi sama-sama di surga. Kemenangan, keberhasilan akan nyata bagimu. Katakan sama-sama haleluya. Alkitab bilang yang selanjutnya, mari kita memiliki perisai iman. Perisai iman. Apa arti perisai iman? Perisai iman itu adalah untuk Anda berperang. Anda punya kekuatan, punya perisai iman, punya kekuatan yang kau miliki. Di mana Alkitab katakan, waktu Anda punya iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kokoh, itulah yang akan membuat engkau akan punya kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan hanya tertarik dalam hidupmu waktu Anda punya iman. Iman yang teguh. Alkitab bilang iman yang berdiri kokoh, iman yang tidak pernah goyah. Walaupun menghadapi masa sukar, walaupun mungkin sudah tidak punya uang, walaupun sudah susah, tetapi Anda tidak jual Yesus. Anda tetap percaya pada Yesus. Itu namanya imanmu tidak pernah goyah. Alkitab bilang jika Tuhan melihat imanmu seperti itu. Saudara perhatikan bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Waktu Abraham diuji oleh Tuhan, untuk Tuhan meminta anak satu-satunya, Abraham tidak menyayangkan anaknya, karena Abraham tahu yang meminta itu Tuhan. Dengar baik-baik, waktu Anda memberi hidupmu total kepada Yesus, waktu Anda mencintai Dia di atas segala-galanya, maka ketika Tuhan lihat hatimu seperti itu, maka Tuhan akan nyatakan kebesarannya buat saudara. Karena itu di akhir tahun 2020 masuk 2021, miliki iman yang kokoh, masuk dalam terobosan yang besar. Dan Tuhan janji engkau akan merebut tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Bukan lagi tanah perjanjian, tetapi Anda sudah masuk di perjanjian itu. Oleh darah Yesus engkau telah dijanjikan, bukan lagi mengalami kematian kekal, tapi hidup kekal selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu meninggalkan 2020 masuk 2021, tanggalkan beban dan dosa-dosa. Yang kedua, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, mari memiliki perlengkapan senjata surga. Itu yang terpenting buat kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ingat baik-baik, masuk 2021, Tuhan ingatkan kita semua sesuai firman Tuhan Ibrani 11 tadi. Marilah, fokuslah kepada Yesus Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara, mari kehidupan kita, tujuan hidup kita, fokus hidup kita itu hanya untuk Tuhan Yesus saja. Menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan korban yang berabuk harum, menjadikan hidupmu itu persembahan yang benar, persembahan yang kudus. Artinya supaya ketika Tuhan melihat perbuatan hidupmu tiap hari, itu menyenangkan hati Tuhan. Memang kita selamat bukan karena perbuatan, tetapi karena perbuatan. Kita selamat bukan karena hasil usahamu, kita selamat bukan hasil usahamu, tapi imanmu tanpa perbuatan, tanpa tindakan, tanpa action, itu sia-sia. Tuhan mau 2021 kita jangan diam, tapi action dengan Tuhan, bergerak dengan Tuhan Yesus. Semua Dia akan berikan kepadamu. Dia akan tunjukkan Dia hebat dan luar biasa. Dia akan tunjukkan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu warga surga umat Tuhan yang ada di terminal Melayang, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, dengarkan pesan surga hari ini. Meninggalkan 2020,
sebab Dialah Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dari sekarang sampai selama-lamanya engkau akan tetap kokoh berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan buat kita. Inilah pesan surga buat kita semua. Tangkap baik-baik firman ini dan percayalah terus kepada Yesus. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Sebab Tuhan kita, Dia dahsyat dan luar biasa. Kedahsyatannya, kebesarannya itu akan nyata bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama haleluya. Katakan sama-sama amin. Amin. Beri tepuk tangan yang beri. Mari kita semua bersyukur dan mengangkat tangan di depan. Biar pesan surga ini meneguhkan kita semua. Mari semua tim, semua berlutut di depan saudara. Semua tim. Kita akan mendoakan Manado, mendoakan Sulawesi Utara, mendoakan Indonesia, mendoakan dunia ini supaya terlepas dari COVID-19. Sebab hanya Yesus yang berkuasa, yang bisa membebaskan kita dari COVID-19. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat, ratapan menjadi tari-tarian. Hanya Dia bisa mengubah kematian kekal pada hidup yang kekal. Dunia diatur oleh Tuhan. Sebab firman juga berkata Mazmur 37:23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Ketahuilah, sadarlah, hidupmu diatur oleh Tuhan. Berarti kalau hidup kita diatur oleh Tuhan, mari kita menikmati hidup ini, mari kita mensyukur hidup ini, mari setiap hari kita menghargai hidup ini karena hidupmu diatur oleh Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh mengakhiri 2020 dan akan masuk 2021, dan tahun akhir kami ada di tengah-tengah terminal Malalayang ini. Bahkan yang menyaksikan program surga ini di semua yang mendengar, melihat, yang ada di Indonesia, di luar negeri, mereka juga mau menikmati firman ini. Perpisahan tahun 2020 masuk 2021, kami menerima pengurapan dari surga. Kami sudah dengar isi hatimu Tuhan. Sekaranglah kami tahu, kami menerima kekuatan surga daripadamu, kuasa daripadamu, membebaskan kami, melepaskan kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan sakit kami. Bahkan jika ada sudah kena COVID-19, kami percaya kuasa mujizatmu masih nyata. Nyatakan kuasamu Tuhan bagi mereka yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah istri ada di isolasi. Kami percaya hebatnya Tuhan menjumpai mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan kami lepaskan berkat atas bangsa kami, atas pemerintahan kami, TNI, Polri, pemerintah yang bekerja keras menanggulangi COVID-19. Biar kekuatan kuasa-Mu ada atas pemerintah, TNI, Polri yang ada, aparat terkait yang ada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang hebat, hanya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup membebaskan, melepaskan, memulihkan kota kami, membebaskan kota kami dari keadaan yang bergoncang, dari COVID-19 yang hari-hari ini yang membuat banyak orang terpapar dalam COVID ini. Tapi hari ini kami percaya, kami punya jawaban dari surga, kami punya kepastian dari surga, kami punya Yesus yang luar biasa, kami punya Yesus yang dahsyat, yang mampu, yang sanggup membebaskan, melepaskan, memberitahukan bagi kami bahwa kami masih punya Yesus yang luar biasa, yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup memberi jawaban, memberi kepastian bagi kami. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dan kami doa di sore hari ini ya Tuhan, biar kuasa Tuhan dinyatakan buat kota Manado, biar kuasa Tuhan dinyatakan buat kota kami, karena kami percaya
Semua yang ada dalam dunia ini tidak dapat membantu kami. Semua yang ada dalam dunia ini tidak dapat menolong kami. Tetapi kami tahu, kami percaya. Alkitab berkata, Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 berkata, aku melayangkan pandangan penduduk gunung dan bertanya, dari mana datangnya pertolongan? Dan kami percaya pertolongan kami hanya datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu kami berdoa buat kota kami, biar kota kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, biar kota kami ada dalam jalan tangan Tuhan untuk memulihkan, melepaskan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan buat kota Manado di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab itu kami percaya ketika Tuhan bertindak buat kota kami, maka kami akan melihat di tahun 2021 COVID-19 akan dilenyapkan, COVID-19 akan dilenyapkan, karena ada kuasa Tuhan bekerja, karena ada kuasa Tuhan bekerja buat kota Manado di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para dokter yang menangani setiap pasien yang ada, Tuhan bungkus mereka, lindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus, agar ketika mereka menjalankan tugas sebagai dokter, mereka terproteksi dengan kuasa darah anak domba, mereka terproteksi dengan kuasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah akan melindungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya mengakhiri tahun 2020 ini, kami percaya kota kami ada dalam lindungan Tuhan yang luar biasa. Kota kami ada dalam pemantauan mata Tuhan. Alkitab katakan mata Tuhan tertuju buat kota ini. Maka kami percaya ketika mata Tuhan tertuju buat kota ini, maka lawatan Tuhan akan terjadi bagi setiap masyarakat yang ada di sekeliling jalan melayang, yang mendengarkan suara firman Tuhan yang disampaikan. Biar mereka diberkati, biar mereka semakin kuat, biar mereka semakin kokoh, iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin tumbuh, iman mereka semakin tidak tergoncangkan, karena mereka percaya hari ini mereka telah diteguhkan dengan firman Tuhan, karena mereka percaya hari ini mereka telah diberkati, mereka telah diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan yang menemukan mereka di hari ini. Terima kasih Tuhan buat sopir-sopir yang ada, biar Tuhan yang akan menjaga mereka, melawan mereka dalam nama Yesus. Mungkin sebentar mereka akan pergi perjalanan, mungkin ke daerah Motolik ataupun bagian kota Wabagu ataupun bagian Gorontalo Palu. Tuhan yang menyertai mereka dalam perjalanan, Tuhan yang menuntun perjalanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami lepaskan berkat buat gugus tugas COVID-19 yang tergabung terkait dari gabungan TNI Polri, juga petugas LAJ dan juga semua yang terkait di COVID-19 ya Tuhan. Kami juga melepaskan berkat yang senantiasa boleh bertugas di sepanjang COVID-19 ini Tuhan, biar mereka juga terjaga dan terpelihara. Tuhan berkati rumah makan yang telah memberikan kami strong listrik, Tuhan berkati berlipat ganda, terlindungi, terproteksi, bahkan berkat Tuhan mengalir buat rumah makan ini. Ibu yang kekasih diberkati, ada perlindungan dari surga, rumah tangga keluarga anak juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang boleh mendengarkan yang ada di terminal ini, kami berdoa jurusan Tatele yang ada Tuhan, berkati semua. Terima kasih, bahkan semua toko-toko, rumah-rumah makan, PO-PO yang ada Tuhan, yang ada di terminal diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati hidupmu. Maka mari kita mengangkat tangan semua di depan Tuhan. Yang menyaksikan program ini, angkat kedua tanganmu semua. Maka dengarkanlah pesan profetik doa untuk masuk 2021. Tuhan katakan, engkau akan masuk di negeri tanah perjanjian. Di dalamnya engkau akan melihat, di negeri akan kau dapati adalah negeri yang bernama kepastian. Kepastian dalam hidupmu adalah kepastian keselamatan, kepastian berjalan dalam kemenangan, kepastian rumah tangga berbahagia, kepastian masa depan yang luar biasa, kepastian pekerjaanmu yang akan naik bukan turun, kepastian engkau akan berjalan dalam kemenangan setiap hari. Dengar, Tuhan memberkati kau di 2021. Ada kepastian dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Ada kepastian perlindungan dari surga. Ada kepastian
ada Tuhan, family prayer yang setia, yang boleh bersama-sama terus menopang dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Bagimu pujian kehormatan, Tuhan berkati senantiasa bangsa kami, pemerintahan kami, Elos Utara Manado yang ada Tuhan, diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Dan semua percaya kita diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini, amin. Sebelum kita mengakhiri Ready KKR Jalanan tahap yang ke-104 di tahun 2020 ini, kita akan bersyukur sebab berkat Tuhan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur Bapak Ibu warga masyarakat Kota Manado yang ada di seputaran terminal Malayang. Saya percaya sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berkat Tuhan mencari bagian kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan setiap hariku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati semuanya memuji Tuhan sore hari ini. Haleluya. Oh, kasih setianya nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah. Belum siap lagi aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan, kita akan mengakhiri rangkaian KKR Rally KKR di tempat ini. Kita mengembalikan segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.
Tuhan warga surga yang ada di terminal, saudara mari taruh tangan kiri, mari taruh tanganmu dua-dua di dada. Di akhir tahun 2020 dan masuk 2021, kami senantiasa sebagai hamba-hamba Tuhan akan melepaskan berkat buat kita semua. Dengar baik-baik, dengarkan baik-baik. Jika engkau mendengarkan firman-Ku yang telah kusampaikan hari ini, kata firman Tuhan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dan memasang telingamu mendengarkan firman-Ku, maka Tuhan ingatkan kita, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Meninggalkan 2020 masuk 2021, maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan dipelihara oleh surga. Perjalanan ilmu akan berhasil, tugas kerjamu akan berhasil, keluargamu akan dipelihara oleh Tuhan, akan berbahagia selalu. Anak-anak muda kau akan punya tujuan hidup yang luar biasa. Dengarkan baik-baik, masa 2021 bukan semakin baik, tapi akan semakin digoncangkan. Tetapi Tuhan janji, umat-umat kepunyaan keluarga surga, engkau akan dipelihara oleh surga. Engkau akan tinggal di bumi sama-sama di surga. Engkau akan menikmati kesukaan dari surga. Terlebih perlindungan yang sejati datang dari surga. Itu janji Tuhan bagi saudara. Karena Tuhan juga janji kepada Yosua, bagaimana dia janji kepada Musa, demikianlah dan janji Tuhan kepada kita semua. Teguhkan dan kuatkan hatimu, kata Tuhan, sebab engkau akan memiliki kemenangan di tahun 2021. Engkau akan menerima kemenangan keberhasilan di 2021. Engkau akan melihat rumah Tuhan penuh kemegahan di 2021. Itu janji Tuhan bagimu. Pegang baik-baik pesan firman Tuhan ini. Apa yang difirmankan akan terjadi, apa yang dijanjikan akan digenapi, dan firman ini akan digenapi atasmu jika engkau sungguh-sungguh percaya, berpegang pada janji ini, kata Tuhan. Maka Tuhan akan membawa engkau naik ke bukit Sion, puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Waktu Tuhan tampil bersinar, engkau akan melihat sinar terang Tuhan percaya atasmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan pun berhasil. Ada keceriaan ada atas hidupmu. Maka kehidupanmu akan melihat kelimpahan dari surga, akan terus mengalir. Berkat janji Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kepala terminal Melayang, memberkati semua anggota-anggota, memberkati kepala lingkungan yang ada Tuhan, memberkati semua yang senantiasa berkompeten, yang boleh bersama-sama terkait di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Maka dengan demikian kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan kuasa Roh Kudus akan selalu nyata menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberiku kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberiku damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gereja yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang bersyukur, semua yang mengangkat tangan, semua yang siap tinggalkan 2020 masuk 2021, mari kita sambut Tuhan Yesus Kristus dengan kedahsyatannya sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya. Katakan haleluya. Bapak terima kasih. Menjumpai dulu setiap pemirsa yang mengikuti live streaming sekarang ini. Saya lihat tadi banyak dari luar negeri dan juga dalam negeri ya, yang tidak bisa disebutkan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mengakhiri perjalanan Rally KKR di masa pandemi COVID-19 pada tahap yang ke-104, dan misi surga ini kita selesaikan di tahun 2020 ini akhir bulan. Dan nanti akan diperpanjang nanti izinnya, kalau diizinkan dari Polda, kita akan lanjut pada tahun 2021 dengan sama misi surga Rally KKR hingga jalan di masa pandemi COVID-19. Dan karena memang Injil tidak bisa berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih sekali buat setiap yang boleh tergabung di dalam
penginjilan jalanan Raja Wali Tim yang boleh membagikan lagi program ini, di mana yang menyaksikan program kita ini bukan sedikit, saudara, ribuan yang menyaksikan, nama Tuhan yang dimuliakan, kerajaan surga yang ditinggikan. Dengan kita sudah membagikan lagi kepada orang-orang, kepada yang lain-lain di grup-grup, mereka juga sudah menikmati, menyaksikan, merasakan kedahsyatan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah terbatas kuasanya, tidak pernah terbatas kuasa kasihnya. Dia bisa menjangkau hidup kita dimanapun berada. Bahkan lewat live streaming ini kita tahu bersama Tuhan bisa menjangkau. Karena itu terima kasih sekali buat semua yang tergabung di dalam live ini, di sepanjang tahap yang pertama sampai yang terakhir ini. Dan biar betul-betul jeripaimu tidak pernah sia-sia, taburan-taburan kasihmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah mengambil bagian yang ada, di mana kepala lingkungan sudah memberikan kami izin. Kami sudah 2 kali di sini, pertama di dalam situ, dan ini yang kedua yang terakhir untuk menutup tahap ini. Terima kasih semua, terutama buat yang pemilik rumah makan, memberikan kami strong. Tuhan berkati. Baik, Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom. Selamat tahun baru, selamat kita meninggalkan 2020, menyosong 2021 dengan kepastian dan kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.